Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Ya, Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Siska, biasa dipanggil Siska. Saya mahasiswa kesehatan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya bertugas di sini dari pukul 8 sampai dengan jam 2 siang untuk membantu dan merawat Ibu. Nama Ibu Melisa kan, Bu? Benar, Sister. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Tidak baik, Sister. Baiklah Ibu, bolehkah kita berbincang-bincang tentang keluhan Ibu? Boleh. Mau di mana tempatnya Ibu? Di sini saja, Sister. Ya. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Sekarang Ibu, saya akan mengajak Ibu untuk berbincang-bincang. Ibu bisa ungkapkan apa saja yang Ibu rasakan kepada saya. Saya tidak sulit buang air besar, Sister. Sejak kapan Ibu tidak bisa buang air besar? 2 hari yang lalu. Apakah Ibu tahu penyebab dari Ibu tidak bisa buang air besar? Saya kurang tahu, Sister. Boleh saya periksa perut Ibu dan mengukur tekanan darah dan nadi Ibu? Boleh. Permisi Ibu. Kembungnya. Bagaimana pola buang air besar Ibu di rumah Bu? 5 hari belakangan saya sulit buang air besar, Sister. Bagaimana pola makan Ibu? Saya jarang mengonsumsi air putih. Aku malas minum air putih, Bu. Memangnya dalam sehari Ibu minum air putih berapa gelas? Saya kalau minum air putih pas selesai makan saja, Sus. Oh iya Ibu. Apakah Ibu suka berolahraga setiap pagi? Jarang, Sister. Baik Ibu. Apakah Ibu sudah mengetahui penyebab dari konstipasi? Iya, sudah. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Agak sedikit menggunang, Sus. Baik Ibu, untuk masalah Ibu yang sudah 5 hari tidak buang air besar, nanti saya konsultasikan ke dokter untuk mendapat obat agar Ibu dapat buang air besar kembali, supaya Ibu tidak mengalami konstipasi. Saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu tentang pola hidup sehat di usia lanjut. Saya kira sekian dulu perbincangan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan membahas lebih lanjut tentang pola hidup sehat di sini ataupun di tempat lain. Menurut Ibu, kita bisa berbincang-bincang jam berapa? Bagaimana kalau jam 10 besok? Iya, bisa, Sister. Oke, baik Ibu, sampai berjumpa besok ya Bu. Selamat pagi. Pagi, Sus. Sister. Masuk. Permisi dokter. Iya, Suster. Bagaimana, Suster? Ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk, Suster. Terima kasih, Dok. Iya dok, jadi saya perawat yang menangani pasien atas nama Nyonya Melisa Mahakena. Tujuan saya datang ke sini untuk konsultasikan dengan dokter terkait dengan obat apa yang harus saya berikan kepada Nyonya Melisa. Baik, Sus. Bolehkah saya lihat riwayat pasien? Boleh. Oke, Suster. Nanti saya akan menulis resep obat yang harus diberikan ke keluarga. Baik, Dok. Oke, Suster. Ini resep obat yang harus diberikan ke keluarga. Iya, baik dokter. Terima kasih, Suster. Permisi. Ya. Selamat pagi. Pagi, Sus.
Seperti janji saya kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pola hidup sehat. Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Bagaimana tidurnya semalam? Aman, Ustaz. Bagaimana kalau sekarang kita berbicara tentang cara hidup lebih sehat di usia lanjut, kurang lebih 20 menit. Tempatnya di sini ya, Bu. Iya, Ustaz. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud lansia atau lanjut usia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pengertian lansia digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama usia pertengahan, ini mulai dari 45 sampai 59 tahun. Yang kedua lanjut usia, dari usia 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga lanjut usia tua, dari 75 sampai 90 tahun. Dan yang keempat lansia sangat tua, ini dari di atas usia 90 tahun. Jadi salah satu masalah yang sering diderita oleh lansia adalah sulit buang air besar, konstipasi atau sembelit, yaitu buang air besar kurang dari 3 kali seminggu. Perut terasa kembung dan kesulitan untuk mengeluarkan kotoran. Berarti kita sudah mengalami kondisi yang disebut sembelit atau konstipasi. Sampai di sini apakah Ibu paham? Aman, Ustaz. Oke. Ada beberapa faktor yang mempermudah terjadinya konstipasi atau sembelit. Seperti yang pertama, kurangnya gerakan fisik. Yang kedua, makanan yang kurang sekali mengandung serat. Yang ketiga, kurang minum. Dan yang keempat, akibat pemberian obat-obat tertentu dan lain-lain. Akibatnya dari konstipasi. Yang pertama, pengosongan isi usus menjadi sulit terjadi atau isi usus menjadi tertahan. Pada konstipasi, kotoran di dalam usus menjadi keras dan kering. Dan pada keadaan yang berat dapat terjadi akibat yang lebih berat berupa penyumbatan pada usus disertai rasa sakit pada daerah perut. Sampai di sini apakah Ibu paham, Bu? Aman, Ustaz. Oke. Agar kita tidak mengalami konstipasi atau sembelit, kita harus mengubah gaya hidup yang tidak sehat menjadi pola hidup yang sehat. Di sini saya akan menjelaskan tips hidup lebih sehat di usia lanjut. Ada beberapa ya, Bu. Yang pertama, pola makan yang baik dan teratur dengan mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil tapi sering. Yang kedua, perkuat daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin E, B6, dan vitamin C. Contohnya biji-bijian utuh, sayuran hijau, daging tidak berlemak, margarin atau minyak dari tumbuhan. Yang ketiga, cegah tulang keropos dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D seperti produk olahan susu. Yang keempat, untuk menjaga saluran cerna tetap sehat, sebaiknya konsumsi makanan yang kaya serat seperti biji-bijian, contohnya kacang hijau atau kacang merah. Buah-buahan contohnya jeruk, pepaya, nanas, dan apel. Dan sayuran berdaun hijau tua seperti sayur sawi dan bayam. Yang kelima, untuk menjaga kesehatan mata serta mencegah katarak, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C, vitamin E, dan beta karoten seperti sayuran berwarna kuning dan hijau. Yang keenam, kurangi resiko penyakit jantung dengan membatasi makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti telur puyuh, cumi, dan kuning telur. Sampai di sini apa Ibu paham? Ya. Yang ketujuh, menjaga fungsi saraf tetap baik dengan makan makanan yang banyak mengandung vitamin B6, B12, dan asam folat. Yang terakhir, kita juga harus menjaga agar jiwa tetap sehat dan hindari stres dengan pola hidup sederhana, berpikir positif, dan selalu bahagia dengan apa yang telah diperoleh. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap? Apakah Ibu senang? Senang. Kalau begitu, apakah Ibu bisa menyebutkan penyebab dari konstipasi? Mungkin saya jarang minum air putih, jarang konsumsi buah, dan jarang berolahraga. Iya, baik Ibu. Bagaimana kalau mulai sekarang Ibu menjalankan cara hidup lebih sehat agar tidak mengalami konstipasi lagi?
Setuju, suster. Ya, saya kira cukup sekian dulu perbincangan kita di hari ini. Lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi tentang topik yang lain. Oh iya, Ibu, ini ada resep obat dari dokter yang harus Ibu minum. Makasih, sus. Ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Ibu. Ya, suster. Baik, suster. Terima kasih. Terima kasih. Permisi. Ya.